Pernikahan beda usia. Bab 154. Ketika bisnisnya diusik dan mengalami kerugian miliaran rupiah akibat dari laporan Boril Fabian Rohichan, maka Rigel menganggap bahwa dia adalah musuhnya dan harus disingkirkan. Tak peduli jika Boril sengaja atau tidak. Rigel Damien pun mendapatkan profil tentang siapa itu Boril Fabian Rohichan. Ternyata bukan pebisnis biasa. A adalah pemilik rumah bengkel mobil BMW terbesar di Indonesia. Owner online shop WANGPED yang sedang naik daun itu. Ia juga memegang posisi sebagai Direktur Pelaksana Rohichan Corp, dan yang membuat Rigel cukup terkesiap adalah Boril ternyata putra dari Bayu Sebastian Rohichan yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia dan menantu Antonio Cassano, bangsawan serta pengusaha ternama asal Milan, Italia. Seakan belum cukup untuk melengkapi, Rigel benar-benar terkejut saat tahu bahwa Boril, begitu pria ini biasa dipanggil, juga merupakan kakak kandung Andika Dilan Rohichan. Andika, pebisnis mana yang tak mengenalnya? Berkarir di Asia dan Eropa, membuat nama Andika jadi tolak ukur kesuksesan. Selain kuatnya peranan Andika di dunia bisnis, La pun memiliki sifat kejam dalam sepak terjangnya. Ya, Andika tak jarang menghukum rekan bisnis nakal yang coba mengusiknya. Boril yang baru terjun ke dunia bisnis luput dari pengamatannya kalau ia masih satu darah dengan Andika. Fakta ini membuat Rigel tak mau berurusan dengan Andika. Jadilah ia bermain cantik dengan mengirimkan seorang wanita untuk datang ke kamar hotel milik Boril dengan bantuan Indra Pratama. Subuh hari ketika pesta usai, Indra Pratama kaget ketika asisten pribadinya, Karel, mengatakan jika Wanda gagal menjalankan misinya karena Boril terang-terangan menolak perempuan itu. Kenapa dia bisa menolak, bukannya dia suka dengan perempuan? Beberapa tahun yang lalu dia kemari dan kita tahu kalau dia tidak bisa lepas dari perempuan dan alkohol. Apa Wanda kurang cantik? Tapi, nggak mungkin dia perempuan paling cantik yang kita punya di sini. Indra Pratama memaki dirinya sendiri yang telah gagal untuk menjebak Boril. Rencananya wanita itu akan dijadikan sebagai umpan mereka menaruh CCTV dalam kamar lalu menyebarkannya. Dengan begitu, Boril akan mendapatkan aib dan seketika itu juga bisnisnya akan hancur. Ternyata semua tidak berjalan dengan harapan. Pria 75 tahun itu sebenarnya tidak ada masalah sama sekali dengan Boril yang merupakan putra rekan kerjanya, Bayu Rohichan. Namun karena perintah dari Rigel Damien, dia bisa berbuat senekat ini. Sekarang apa yang akan dia lakukan ketika usaha ini gagal? Rigel pasti akan menyalahkannya. Suara deringan ponsel mengagetkan Indra Pratama. Ia panas dingin mendapati nama Rigel Damien di layar ponselnya. Dijawab, pasti bahaya. Tak dijawab, lebih bahaya lagi. Indra menghapus keringat di dahinya. Untuk sedetik dia menetralkan nafasnya sebelum menjawab telepon dari Rigel Damien. Halo. Terdengar jawaban dari seberang sana yang membuat keringat Indra Pratama semakin banyak. Dia panas dingin sekarang. Boril. Dia, check out jam 4 pagi. Sebentar lagi. Jawab Indra semakin gemetaran dan dia membulatkan matanya ketika mendengar jawaban dari Rigel Damien. Sambungan telepon pun terputus. Indra Pratama melihat asistennya. Rigel Damien pakai sniper untuk nembak Boril. Sang asisten menelan salivanya, sangat ketakutan. Ini bukan main-main. Sniper. Ya Tuhan. Papa. Aprilia yang memang belum tertidur di kamarnya di rumah besar keluarga Rohichan, menoleh ke arah Azam yang tidur di ranjang namun mengigau memanggil sang papa. Papa. Azam. Aprilia bangkit dari sofa lalu membangunkan sang putra. Abang. Bangun nak, bangun, Azam. Berkali-kali Aprilia menepuk-nepuk pelan pipi Azam membangunkannya dan akhirnya, La pun bangun seperti orang yang ketakutan dengan nafas yang tersengal, dan ketika melihat sang ibu di depannya akan lalu langsung memeluknya. Dia tak menangis namun dari gestur tubuh menyiratkan kalau dia ketakutan dan khawatir yang berlebihan.
Abang kenapa? Mimpi buruk? Tanya Aprilia sesekali melihat Ziko yang masih terlelap pulas di sampingnya. Kenapa? Ujar Aprilia lagi. Meski dia pun khawatir, namun Aprilia harus menggunakan kata yang lembut agar Azam mau bicara dan tidak terpatri pada ketakutannya. Papa udah pulang ma. Papa, belum sayang. Kenapa? Azam menggelengkan kepalanya, dia lalu tenggelam lagi dalam pelukan sang ibu. Entah kenapa tiba-tiba saja air mata Aprilia mengalir. Dia tidak ingin berpikiran buruk, namun melihat Azam yang seperti ini tentu sajalah tak akan tenang. Papa gak akan apa-apa. Gak akan apa-apa sayang, ucapnya penuh penenangan walau Jas sendiri tak tenang. Setelah berhasil membuat Azam tertidur, Aprilia mengambil ponselnya dan mencari nomor sang suami. Ini sudah pukul 3 dini hari, Boril pasti sudah bangun karena dia bilang akan ke bandara subuh. Mungkin juga sudah berada di jalan. Aprilia menimbang akankah ia menelepon Boril dalam situasi kalut seperti ini. Bagaimana kalau nanti suaminya malah khawatir dan malah jadi tidak tenang. Aprilia pun mengurungkan niatnya dan lebih baik mendoakan kebaikan serta keselamatan dalam perjalanan. Pulang suami serta menantunya agar kembali dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Sudah. Gak ada yang ketinggalan kan ya Alex? Gak ada pak. Kedua pria tampan berbeda generasi itu keluar dari lorong hotel yang menuju ke lantai bawah. Pagi-pagi sekali mereka harus ke Bandara Juanda untuk bertolak ke Jakarta. Meski hanya tertidur selama 1 atau 2 jam saja, namun Boril dan juga Alex bersemangat kembali kepada keluarga mereka. Mau beli oleh-oleh Alex? Memang punya waktu pak? Buat mampir? Ya enggak lah Alex, beli di bandara aja deh, itu juga kalau ada yang buka. Alex menyesal menjawab pertanyaan mertuanya dengan serius tadi. Harusnya kan pas Boril bertanya mau beli oleh-oleh Alex. Alex bisa langsung menggelengkan kepala dan menjawab, "Nggak ada waktu pak, beres selesai." Kan? Daripada dijawab bikin sakit hati. Kok kamu diem sih Alex? Enggak ada Stella sama Lingga pak, kalau ada pasti seru ya, Boril terkekeh. Selain rindu pada dua putranya yang masih kecil, ia juga sangat menyayangi sang cucu. Cucu ya? Boril tertawa lagi, dia sudah menjadi seorang kakek. Waktu berjalan begitu cepat rasanya, baru kemarin dia menggendong Stella yang masih kecil dan sekarang Stella sudah menjadi seorang ibu dari cucunya yang sangat menggemaskan. Iya, kok saya jadi kangen Lingga juga. Cucu saya itu makin lama makin mirip saya loh Alex. Saya yakin besarnya pasti gagah dan ganteng kayak saya. Tandas Boril penuh percaya diri. Alex kesal sekali mendengarnya. Seenaknya papa mertuanya bilang kalau Lingga mirip dirinya di depan ayah kandung Lingga sendiri. Bolehkah Alex mengutip ucapan sang oma mertua kesayangan sejuta umat? Kalau boleh Alex ingin sekali mengatakan. Ngomong sama ember. Sudah jelas-jelas Satria Lingga Prakoso itu bagai pinang dibelah dua dengan ayahnya, Alex Prakoso. Tidak ada wajah Boril sama sekali, dan kalau belum jelas juga, percayalah logat bicara Lingga, jelas menurun dari sang pangeran Brebes. Ora ngapak ora kepenak, yang membuat Alex sangat bangga padanya. Walaupun lahir di Jakarta, di tengah gempuran saudaranya yang bermata biru dan abu-abu, namun Lingga berbeda sendiri dengan keelokan pribuminya. Kalau Meriam Bellina Brebes bilang istilahnya seperti, pribumi di markas VOC. Boril dan Alex sampai di depan hotel untuk menunggu mobil yang akan menjemput mereka. Saat itulah Boril melihat perempuan yang semalam dihadiahkan padanya sedang berjalan juga keluar dari lobi hotel. Sepertinya perempuan itu belum pulang. Terlihat dari pakaiannya yang masih sama. Kedua orang itu saling melihat, namun Boril terlebih dahulu memutuskan pandangan mereka. Ia tak ingin berpikiran jelek tentang perempuan itu yang tidak pulang. Sedangkan Wanda tersenyum miris. Pria tampan ini pasti pria baik-baik yang malas untuk melihat wanita sepertinya.
Jarang bahkan hampir tak ada pria setia seperti ini. Wanda langsung merasa iri pada wanita yang menjadi istri pria ini. Lah pasti sempurna sampai bisa membuat sang pria tak bisa melirik wanita lain. Andailah seberuntung istri Boril. Mereka larut dalam pikiran masing-masing. Tanpa sadar jika di atas gedung perkantoran yang berseberangan dengan hotel yang didiami Boril, sedang berdiri seorang sniper dengan senjata laras panjang. Yang tengah fokus untuk membidik buruannya. Jari telunjuknya ia taruh di pelatuk sambil mengarahkan dan memantau ke arah dada Boril. Di tengah suasana subuh yang sepi dan hawa dingin yang menusuk, Boril mengeratkan jaketnya lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh berasal dari belakangnya. Ketika Boril berbalik, terlihat ada 3 orang yang berlari ke arahnya dan salah satu dari orang itu adalah adiknya, Andika. Andika. Alangkah terkejutnya Boril melihat Andika berlari cepat ke arahnya. Bang! Awas! Baik Boril dan Alex tak mengerti dengan situasi begitu cepat ini dan tiba-tiba bruh tubuh Boril meluruh di depan Andika bersama seorang wanita dan terlihat darah membasahi lantai hotel. Wanda menunggu taksi yang akan membawanya pulang. Semalam, setelahlah gagal menjalankan tugasnya, ia melangkahkan kaki ke lantai dasar hotel. Saat subuh menjelang, ia kembali bertemu lagi dengan Boril di lobi hotel ini. Wanda akan segera meninggalkan lobi ketika taksinya datang namun di saat yang bersamaan dia melihat titik merah yang berada di dada Boril. Seperti sebuah sinar yang terarah dari atas. Wanda pun mengikuti arah sinar tersebut dan alangkah terkejutnya dia melihat seorang berpakaian hitam-hitam di gedung tepat berada di depan hotel tengah mengarahkan senjata laras panjangnya pada Boril. Wanda terkejut luar biasa. Pria ini menjadi sasaran seorang penembak jitu. Dia berlari bermaksud mendorong Boril diiringi sebuah teriakan. Bang! Awas! Wanda menegang. Peluru itu melesat dari jauh dan ternyata tepat mengenai punggung dan menembus dadanya lalu berhenti di dada Boril. Kedua orang ini terjatuh dengan darah membanjiri lantai. Papa, 2. Kejadian itu begitu cepat. Seorang asisten yang ditugaskan Andika untuk berjaga di luar hotel memasang sikap waspada dan melihat orang yang berada di gedung seberang kemudian dia mengejarnya. Alex luar biasa panik berlutut menolong mertuanya yang tak sadarkan diri. Andika yang datang berlari bersama kedua ajudannya melihat kakaknya terluka. Dia singkirkan tubuh perempuan yang menimpa Boril. Bang! Bang! Andika berteriak menepuk-nepuk pipi Boril. Om! Saking takut dan gemetarannya dengan apa yang menimpa Boril, Alex sampai tidak bisa bicara apa-apa. Tenggorokannya kering seolah ada batu. Bang! Bangun! Tangan Andika terkepal. Dia tidak menyangka ada yang nekat mencelakai kakaknya. Bahkan seorang sniper, sama sekali tak ada dalam dugaannya. Ia melihat ke arah atas gedung seberang hotel. Salah satu jendela ruang gedung itu terbuka. Dari sanalah sniper itu pasti berasal dia lalu bangkit berdiri. Bawa ke rumah sakit segera Alex. Titahnya lalu segera berlari menuju gedung seberang menyusul satu asistennya yang sudah terlebih dahulu ke sana. Sedangkan yang 2 asisten yang tadi datang bersama Andika membantu Alex segera menelepon ambulans. Dengan tangan gemetaraan dan nafas yang terasa sesak Alex menyadarkan papa mertuanya. Pa, bangun pa, ucapnya terisak. Banyak karyawan hotel yang mulai mengerubungi mereka termasuk mencoba memeriksa Wanda yang terluka sangat parah. Suasana makin ramai dengan banyaknya orang yang datang. Alex menepuk-nepuk lagi pipi mertuanya dia lalu mengangkat kerah ke meja Boril dengan penuh emosional. Papa, bangun. Jangan begin, jangan bercanda pa, papa orang yang paling kuat. Bangun. BANGUUNNNN. Tangis histeris Alex menggetarkan seluruh orang yang melihatnya. Ia menangis di dada Boril yang kemeja putihnya kini sudah berganti merah berlumur darah. Alex mengangkat kepalanya melihat orang-orang yang mengerubungi mereka.
termasuk 2 asisten Andika yang masih berdiri menjaga. Yo, beberapa waktu sebelumnya, barang-barang yang disita oleh polisi itu ternyata milik Rigel Damien dan ternyata dia berada di pesta yang sama dengan Pak Boril. Bunyi pesan itulah yang diterima oleh Andika di rumah yang membuatnya langsung bertolak ke Surabaya menggunakan helinya. Bang, hati-hati, pengusaha yang barangnya lo sita, gue takut balas dendam. Begitu pesan singkat yang dikirimkan Andika pada Boril. Namun sejak semalam, pesan itu tak berbalas. Entah kakaknya yang sibuk atau tidur pulang dari pesta. Untuk itu ia menugaskan 3 orang berjaga di sekitar hotel untuk mengantisipasi gerakan Rigel Damien. Selama acara berlangsung sampai selesai, anak buah Andika tidak mendapati kalau Rigel Damien berbuat yang mencurigakan atau orang lainnya. Semua nampak biasa saja kecuali wanita yang datang dan kemudian Boril menyuruhnya pergi. Itulah kabar yang didapat Andika. Begitu dia turun di landasan heli di atas hotel, Ladan kedua asistennya segera turun ke lantai bawah di mana Boril sudah sampai di lobi. Sambil terus berharap bahwa kecurigaannya semoga sebuah pikiran buruk semata. Rigel Damien bukan orang yang sembarangan. Tangannya berlumur darah orang-orang tak berdosa yang disingkirkan hanya karena berseberangan jalan dengannya dan Andika berdoa agar Rigel tidak macam-macam pada sang kakak. Namun apa yang dia harapkan tak sesuai dengan kenyataan. Begitu sampai di bawah lobi hotel dekat pintu keluar, ternyata Boril belum pergi tapi Andika terkejut ketika seorang wanita tiba-tiba menabrakkan tubuhnya ke arah Boril. Dia pikir perempuan itu yang akan berbuat jahat namun ternyata perempuan itu menghalangi peluru yang ditembakkan ke arah Boril dengan badannya sendiri sehingga keduanya tumbang terkena timah panas itu. Sekarang, sniper yang ditugaskan oleh Rigel Damien menembak Boril segera bergegas keluar dari gedung perkantoran yang masih kosong itu. Karena merasa tugasnya sudah selesai dan berhasil. Dengan santai dia berjalan dari lantai atas menuju lift untuk membawanya ke lantai dasar. Target sudah dihabisi. Kini gilirannya untuk mengambil bayarannya. Lantai demi lantai sang sniper lalui dan kemudian sampai di lantai tujuannya. Ketika terbuka, alangkah terkejutnya dia melihat seorang pria berdiri dengan mata merah menyala tepat di depan pintu lift. Tangannya terkepal. Urat-urat di lehernya terlihat menonjol pertanda bahwa dia sedang diamuk amarah. Merasa tidak mengenal orang itu, si sniper berjalan santai keluar dari lift namun Andika mencegah langkahnya. "Minggir," ucap si sniper. "Kerja buat siapa, lo?" tanya Andika. Pelan, namun terasa dingin. Bahkan setiap nafas yang terhembus bagaikan hawa panas yang siap membakar. Siapa saja yang diterpanya. Sang sniper terkejut apakah pria ini mengetahui apa yang barusan saja dia kerjakan. "Saya nggak ngerti maksud kamu, awas. Minggir." Si sniper menabrak bahu Andika dengan bahunya. Dengan gerakan cepat Andika menarik leher belakang pria itu kemudian melemparkannya ke dinding dengan keras tepat bagian kepalanya sampai pria itu berteriak merasakan sakit yang luar biasa bahkan akibat benturan yang sangat keras itu keningnya mengeluarkan darah yang banyak. Meski pria itu berteriak dan memberontak namun Andika tetap mencekiknya dari belakang bahkan Andika menendang tulang betis orang itu hingga dia terjatuh dan berdiri dengan lututnya suara geretan wajah sang sniper merosot menggerus dinding menciptakan bunyi ngilu luar biasa. Dia merasakan sakit karena kulit wajahnya pasti lecet terkena kasarnya dinding. Andika masih menekan kepalanya. "Tolong, lepas!" Andika menyeringai suara kekahannya terdengar menggema di gedung yang kosong ini. Satu tangannya masih digunakan untuk mencekik leher belakang si sniper dengan ujung jempol dan telunjuknya yang dia tancapkan ke urat leher si penembak jitu itu. Sementara tangan yang satunya digunakan menangkap kedua tangan si sniper agar tak melawan. Semakin berteriak semakin kuat Andika mencekiknya bahkan memutar pergelangan tangannya hingga
Terdengar bunyi KREEKK seiring teriakan yang semakin melemah. Coki, asisten Andika yang tadi pertama kali berlari ke gedung ini berniat untuk meringkus si sniper. Namun Andika memutuskan mengeksekusinya sendiri dan inilah yang terjadi. Bahkan selama bertahun-tahun Coki mengikuti Andika, dia masih merinding jika Andika sudah menunjukkan sis. Iblisnya seperti ini. Bagaimana Andika menikmati menyiksa orang yang menurutnya pantas menerima hukuman karena berani mengusiknya. Namun Andika akan menjadi pribadi yang berbeda ketika bersama dengan keluarganya. Ampun, Andika menggeram. Apa? Ampun. Mana keberanian lo yang tadi? Di mana lo berani-beraninya bermimpi menjadi malaikat pencabut nyawa abang gue?